Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi nih sama aku Ika Lestari Bekti Utami, mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Jadi hari ini aku bakal ngejelasin tentang salah satu materi yang aku dapat dari mata kuliah Psikologi Komunikasi, yaitu tentang teori-teori komunikasi. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu hubungan interpersonal? Jadi, hubungan interpersonal adalah hubungan antara seorang individu dengan individu lainnya. Komunikasi yang efektif itu ditandai dengan hubungan interpersonal yang baik. Kegagalan komunikasi sekunder terjadi bila isi pesan kita pahami, tetapi hubungan di antara komunikan menjadi rusak. Nah, karena pentingnya hubungan interpersonal ini, kita akan bahas beberapa teori tentang hubungan interpersonal. Oke, yuk kita langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama adalah social exchange theory atau teori pertukaran sosial. Definisi teori pertukaran sosial menyatakan bahwa dorongan utama dalam sebuah hubungan interpersonal adalah kepuasan dari kepentingan pribadi dua orang yang terlibat. Pertukaran interpersonal dianggap mirip dengan pertukaran ekonomis, di mana orang merasa puas ketika mereka menerima imbalan sesuai dengan pengeluaran mereka. Latar belakang teori pertukaran sosial atau social exchange theory secara umum menganggap bahwa bentuk dasar dari hubungan interpersonal adalah suatu transaksi dagang, di mana orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Pada perkembangan selanjutnya, berbagai pendekatan dalam teori pertukaran sosial pun membahas pada bagaimana kekuatan hubungan interpersonal mampu membentuk suatu interaksi dan menghasilkan suatu usaha untuk mencapai keseimbangan dalam hubungan tersebut. Terdapat asumsi dasar teori pertukaran sosial yang dibagi menjadi ke dalam dua konseptualisasi. Satu, sifat dasar manusia, dan yang kedua, sifat dasar suatu hubungan. Asumsi-asumsi teori pertukaran sosial mengenai sifat dasar manusia ada tiga, yaitu satu, manusia mencari penghargaan dan menghindari hukuman. Dua, manusia adalah makhluk rasional. Dan yang ketiga, standar yang digunakan manusia untuk mengevaluasi pengorbanan dan penghargaan bervariasi seiring berjalannya waktu dan dari satu orang ke orang lainnya. Kemudian, asumsi-asumsi teori pertukaran sosial mengenai sifat dasar suatu hubungan ada dua, yaitu satu, hubungan memiliki sifat saling ketergantungan. Kedua, kehidupan berhubungan adalah sebuah proses. Selanjutnya ada 4 konsep pokok teori pertukaran sosial. Yang pertama, penghargaan. Penghargaan adalah akibat yang dinilai positif yang terjadi dalam suatu hubungan. Nilai penghargaan berbeda antara satu orang dengan orang lainnya, dan berlainan pula antara satu waktu dengan waktu lainnya. Penghargaan dapat berupa materi, penerimaan sosial, atau dukungan terhadap nilai yang dipegang seseorang. Kemudian yang kedua, pengorbanan. Pengorbanan adalah akibat yang dinilai negatif yang terjadi dalam suatu hubungan. Sama seperti penghargaan, pengorbanan pun berubah-ubah sesuai dengan waktu dan orang yang terlibat di dalamnya. Pengorbanan dapat berupa waktu, konflik, kecemasan, kondisi-kondisi yang dapat menghabiskan sumber-sumber kekayaan individu, atau dapat efek-efek yang tidak menyenangkan.
Kemudian konsep yang ketiga adalah laba atau hasil. Hasil adalah penghargaan dikurangi pengorbanan. Bila dalam suatu hubungan seseorang individu merasa bahwa ia tidak memperoleh hasil sama sekali, ia akan mencari hubungan lain yang mendatangkan hasil. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat adalah tingkat perbandingan. Tingkat perbandingan menunjukkan ukuran baku atau standar yang dipakai sebagai kriteria dalam menilai hubungan individu pada masa sekarang. Ukuran baku ini dapat berupa pengalaman individu pada masa lalu atau alternatif hubungan lain yang terbuka baginya. Jadi kesimpulannya dari social exchange theory bahwa setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal dalam hubungan sosial hanya selama hubungan tersebut cukup memuaskan ditinjau dari segi ganjaran dan biaya. Contoh kasus dalam teori pertukaran sosial. Ada satu pasangan nih namanya Radit dan Jani. Mereka sudah berpacaran lama selama 6 tahun. Mereka berdua sudah saling mengenal, saling cinta, dan saling memahami kebiasaan satu sama lain. Jani memahami kebiasaan Radit yang anak berandalan yang suka merampok dan meminum minuman beralkohol. Dan Radit pun memahami bahwa Jani selalu menomorsatukan pendidikan karena Jani lahir di keluarga yang kaya dan berpendidikan. Nah, Jani selalu memberi Radit uang, barang, atau apapun yang bisa membuat Radit senang selagi ia masih bisa membantu Radit. Begitu pula Radit yang selalu memberi kebahagiaan dan kasih sayang kepada Jani walaupun tidak berupa materi, barang, dan sebagainya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, Radit sadar bahwa dia tidak pantas dengan Jani karena ia tidak bisa memberi kebahagiaan berupa materi. Lalu orang tua Jani pun mengetahui bahwa Radit anak yang tidak benar dan menyuruh Jani untuk mengakhiri hubungannya. Nah, di sini orang tua Jani menjodohkan Jani dengan Tony, orang yang berpendidikan dan bisa memberi Jani materi yang lebih. Namun, Jani tidak bahagia berhubungan dengan Tony karena Tony sering berperilaku kasar terhadap Jani. Di situ Jani selalu membanding-bandingkan antara Tony dengan Radit. Ia lebih senang dan bahagia saat berhubungan dengan Radit daripada Tony. Karena Radit selalu memberi kasih sayang dan tidak berperilaku kasar terhadapnya. Nah, dari contoh kasus tadi, mari kita analisis dengan 4 konsep pokok dalam teori pertukaran sosial. Yang pertama, ganjaran, di mana saat Radit memberi kasih sayang cinta kepada Jani. Kedua, biaya, di saat Jani memberi Radit banyak materi selagi Jani masih bisa membantunya. Yang ketiga, laba atau hasil. Dalam kasus ini tidak ada laba karena Jani selalu memberi materi yang lebih kepada Radit, tetapi Radit tidak bisa memberi banyak materi kepada Jani karena Radit tidak mempunyai banyak uang. Kemudian yang keempat, tingkat perbandingan. Ini terjadi di saat Jani berhubungan dengan Tony yang selalu berperilaku kasar dengannya. Di situ Jani membanding-bandingkan saat berhubungan dengan Radit karena Radit selalu memberikan kasih sayang dan tidak berperilaku kasar kepada si Jani. Nah, kalau tadi kan kita bahasnya social exchange theory. Sekarang kita beralih ke teori yang kedua, yaitu social penetration theory atau teori penetrasi sosial. Penjelasan teori penetrasi sosial merujuk pada sebuah proses ikatan hubungan di mana individu-individu bergerak dari komunikasi superficial atau tidak dekat menjadi komunikasi yang lebih intim. Keintiman ini tidak selalu merujuk pada hubungan fisik, melainkan intelektual dan emosional hingga pada batasan di mana pasangan melakukan aktivitas bersama.
Terdapat 4 asumsi dasar teori penetrasi sosial. Yang pertama, hubungan-hubungan mengalami kemajuan dari tidak intim menuju intim. Hal ini berarti komunikasi antara individu berawal dari tingkat yang rendah atau superficial menuju ke arah yang lebih intim. Biasanya individu yang baru mengenal satu sama lain hanya akan berbicara basa-basi atau seperlunya saja. Awal ini mungkin dianggap tidak penting, namun justru percakapan ini sebagai awal untuk setiap individu melangkah pada proses komunikasi selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua, secara umum perkembangan hubungan sistematis dan dapat diprediksi. Nah, di sini manusia memang tidak dapat mengetahui secara tepat arah suatu hubungan atau memperkirakan masa depan. Namun, penetrasi sosial pada dasarnya memiliki sifat terorganisir dan dapat diprediksi. Kemudian yang ketiga, perkembangan hubungan mencakup depenetrasi atau penarikan diri dan disolusi. Di sini suatu hubungan tidak selalu mengalami kemajuan, namun ada pula yang mengalami kemunduran. Jika komunikasi memiliki konflik, maka hubungan dapat berjalan ke belakang menuju kurang intim. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu self-disclosure atau pengungkapan diri adalah inti dari perkembangan hubungan. Biasanya informasi yang ada di dalam self-disclosure adalah informasi yang signifikan. Menurut teori penetrasi sosial, kepribadian manusia dianalogikan seperti bawang yang memiliki beberapa lapisan. Nah, seperti pada gambar analogi kulit bawang, tersusun atas sejumlah lapisan kulit mulai dari lapisan terluar hingga lapisan dalam. Jadi, untuk melihat inti bawang, kita perlu membuka lapisan terluar bawang dan seterusnya. Ada 2 dimensi dalam social penetration theory. Yang pertama, dimensi keluasan. Yang kedua, dimensi kedalaman. Dimensi keluasan mengacu pada jumlah ragam topik yang dibicarakan dalam hubungan. Kemudian di dimensi kedalaman mengacu pada derajat keintiman yang berlangsung selama percakapan. Nah, dalam teori penetrasi sosial juga ada tahapannya loh. Yang pertama, tahap orientasi. Tahap ini terjadi pada level publik di mana komunikasi yang terjalin bersifat tidak pribadi. Di sini, kedua individu hanya melakukan percakapan mendasar atau umum seperti nama, umur, sekolah, dan sebagainya yang biasa terjadi saat perkenalan awal dengan orang baru. Pada tahap ini hanya sebagian kecil dari diri kita yang terungkap kepada orang lain. Tahap yang kedua yaitu tahap pertukaran penjajakan afektif. Pada tahap ini sudah mulai melakukan perluasan wilayah publik diri. Jadi pada tahap ini masing-masing individu mulai menampakkan kenyamanan satu sama lain sehingga saat berbicara lebih santai dan tidak perlu berhati-hati. Tahap yang ketiga, tahap pertukaran afektif. Tahap ini mulai muncul hubungan persahabatan yang dekat dan lebih intim. Pada tahap ini muncul perasaan kritis dan evaluatif pada level yang lebih dalam. Di sini masing-masing individu sudah saling mengerti satu sama lain. Kata-kata, ungkapan, atau perilaku yang lebih personal akan digunakan pada tahap ini. Terakhir, tahap yang keempat, tahap pertukaran stabil. Tahap di mana masing-masing individu sudah sangat intim dalam hubungannya, di mana masing-masing individu dapat memprediksikan tindakan-tindakan dan respon masing-masing dengan baik. Informasi yang dibicarakan sudah sangat mendalam dan menjadi inti dari pribadi masing-masing pasangan. Misalnya tentang nilai, konsep diri, perasaan emosi terdalam, dan lainnya.
Nah, itu tadi dua teori komunikasi interpersonal yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Ika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.